Kali ini kita turun ke bunker penjajahan zaman Belanda dan Jepang. Selamat siang dari Menteng, Jakarta Pusat. Hari ini gue berencana mau mengunjungi Museum Naskah Proklamasi, teman-teman. Dan rencananya gue mau berangkat ke sana sama teman gue. Nanti teman gue nyusul. So ya, let's go. Katanya teman gue udah sampai duluan. Ternyata dia duluan. Mungkin dia naik motor tadi. Oh iya, dia naik motor, guys. Dia naik motor dan tadi gue naik bis, jadi agak lama dikit. Dan katanya dia udah deket sekitaran sini. Kita bakal berangkat bareng sama dia naik motornya, karena kayaknya nggak ada halte Transjakarta dekat situ, jadi gue harus ambil bis lain kayaknya. Dan kayaknya dia di depan situ deh. Dan ini mau hujan juga, semoga nggak hujan ya nanti. Dan untuk waktu operasinya sendiri ini jam 9 sampai jam 4 kalau nggak salah. Dan sekarang udah jam hampir setengah 3. Semoga kita masih keburu ya. Oh ya. Oh itu dia. Bro. Kok lama sih? Macet anjir. Baru 5 menit. Lepas dulu ya. Ini gue udah sama teman gue. Dia sampai duluan, guys. Jam 3 ya udah? Setengah 3 aja. Kelihatan bener. Kan tutupnya jam 4. Karena tadi agak macet juga, rame banget. Jadi gua agak telat dikit. Udah macet sih. Coba Jakarta semua kayak gini ya. Enak banget coba. Ada yang dempet-dempetan tuh. Jalan kaki juga masih enak. Tiap hari jogging juga enak. Ini udah sampai, dan teman gua nggak tahu nih parkir motornya di mana. Terus nyari parkir dulu. Let's go. Kita tanya parkir di mana? Pak, ada tempat parkir nggak, Pak? Ini kan kita bisa, ini parkirnya ada di ujung sana. Masuk dalam. Masuk dalam? Ya, parkirnya ada di dalam sana. Oh, di ujung? Iya. Belok. Apa ya? Oh, iya. Nanti tiketnya ada di ujung. Tiketnya gitu? Apa tiketnya?
itu dalam. Parkirnya kita dapat nih. Di situ kan? Iya. Emang ini jangan pakai apa tuh satu. Bagaimana ini? Kayaknya enggak deh. Katanya sih tiketnya ada di depan. Berarti kita harus ke depan dulu ya? Atau kita langsung masuk aja gratis. Dia kan kasih bapak, si bapaknya apa tiket? Katanya di depan dulu. Kalau dari info dari Google sama TikTok kayaknya sih ada tiketnya berapa? 5.000 gitu kalau nggak salah. Dan ini orang-orang juga keluar dari sini, mungkin kita harus masuk sini dulu. Ya, pretty sure lewat sini. Nah, bayar lagi dong. Tiket ya kak? Tiket ada. Oh sebelah sana. Oke, makasih. Gimana tuh? Yang itu. Tiket sebelah mana? Emang tadi nggak dikasih? Kita kan ini nggak dengar tiket tempat di mana? Sini. Lihat boleh sini. Oh. Halo. Assalamualaikum. Tiket ya kak? 2 orang? Oke, berhasil. Ternyata tiketnya 25.000 teman-teman. Tapi ada di TikTok mungkin nggak tahu mereka dapat promo atau gimana. Dan ya ini dari pintu masuk depan. Jadi karena memang layanan kunjungan itu normalnya Senin, Selasa sampai Jumat. Sabtu Minggu itu enggak semua personil sih. Jadi ada shift tertentu aja, enggak. Jadi nggak semua pemandunya juga tadi. Dan kebetulan sebetulnya saya juga bukan pemandu, tapi tim teknis yang diperbantukan untuk pemanduan. Terus secara garis besar kami semua paham dan apa istilahnya ya, tahu untuk pemanduan secara umum. Jadi selamat datang di Museum Perusahaan Naskah Proklamasi. Perkenalkan, saya Maulana. Saya akan mencoba menjelaskan tentang garis besar museum itu. Jadi kalau untuk sejarah kemuseumannya itu di 1992, 24 November 1992 museum ini diresmikan sebagai Museum Perusahaan Naskah. 92 karena kepemilikan bangunan museum ini baru diakuisisi sekitar tahun 87 oleh waktu itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini jadi Kementerian Kebudayaan. Tadinya ini makanan keturunannya Maktaman lain. Maeda itu bukan pemiliknya. Oh bukan. Oke, jadi kita mungkin bisa langsung uang ketemuan ini flashback kan Temuan Maida. ya pertemuan di mana ada si Maeda pada saat itu sebagai penghuni, bukan pemilik sih, lebih ke penghuni ya, karena rumah ini sebetulnya sebagai rumah dinas, rumah yang ditunjukkan untuk pejabat-pejabat tertentu, karena memang pada saat dibangun itu sekitar 1930-an rumah atau kawasan Menteng ini dikhususkan untuk dihuni oleh ya waktu itu. Saat ini kita menyebutnya sebagai duta besar Inggris berdasarnya. Jadi ketika masa pembukaan Belanda itu dikhususkan sebagai kegiatan dinas. Kemudian sekitar tahun 1942 Jepang datang untuk jajah pada kutip ya, jajah kedua gitu seperti kali dan posisinya itu masuk dalam masa perang yang kedua seteruban kubu dan Jepang Jerman dan yang lainnya. Kemudian
1942 Jepang hadir, kita langsung lewat ke 1945 di mana narasi atau sejarah masih itu berlangsung. Karena kita mengenal saat ini itu 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia yang gak lengkap dengan istilah detik-detik proklamasi, karena memang antara 16 ke 17 itu posisinya sangat dekat dan banyak sekali kejadian yang terjadi pada saat ya sebelum laksamana undangan Hashiraya menerima ketiga tokoh rumusnya proklamasi, ada kejadian Legasi kayak kita kenal di mana sebelumnya dua tokoh Muhammad Hatta dan Soekarno itu amankan bahwa anak-anak mungkin diberitahukan bahwa diculik itu paling mudah, padahal sebetulnya untuk menanamkan agar Soekarno dan Hatta itu tidak terpengaruh oleh Jepang, karena selama masa pendudukan Jepang itu Israel mengiming-imingi bahwa ingin memberikan kemerdekaan karena Indonesia sudah lama terjajah Belanda. Jepang datang dalam tanda kutip sebagai setia, sebagai penyelamat oleh pendudukan Belanda. Nah, itu istilahnya seperti itu. Makanya para pemuda itu nggak mau Indonesia merdeka harus dengan perjuangannya bangsanya sendiri. Indonesia harus berjuang. Jadi makanya kan setelah masa kependudukan Jepang bentuknya BPNKI itu organisasi memang dibentuk oleh Jepang, sedangkan Indonesia nggak mau. Apapun yang mereka dibawa oleh Indonesia harus benar-benar dengan perjuangan Israel. Pas orang lagi 1945 ketika Estegok tadi di situ para pemuda yang mau mengamalkan dari pengaruh Jepang tidak memberitahukan kepada semua pihak, khususnya golongan dua. Ini ada Ahmad Subarjo yang di sini ya. Muhammad Fardi masih muda. Enggak, Muhammad Subarjo itu masuknya golongan dua. Lebih kayak ini ibaratnya bestie yang seumuran pada mana kok nggak ada gitu kan, mau layanan seperti itu gitu kan. Ternyata dapat info, ternyata biar Nas Tempo beliau langsung berangkat dari naik 31 Gunung Joang naik 31 kita naik Tempo. Jadi mengetahui informasi bahwa dua tokoh itu ada di sana. Diamankan, kemudian diskusi kenapa diamankan kan, sebelumnya kita juga bertanya-tanya kenapa sih ya, karena ketika pemuda atau golongan muda itu sudah mengetahui bahwa Jepang kalah dan menyerahkan masyarakat tersebut, terjadi penggolakan antara Jepang yang memang tidak mau melepas Indonesia dengan masyarakat khususnya pemuda yang segera merdeka. Ruang makan atau sekarang kita menyebutnya ruang sembusan. Karena memang desain meja yang panjang ini lebih ke mendekati ruang makan dan kondisi sekarang lebih sepi ya dibandingkan ruang selain ruang umum. Ini ya nggak mungkin, kalau pasti nggak akan ada di sini. Terlalu sakral. Jadi seperti yang bisa kita lihat ilustrasi 3 menit ini mata. Jadi emang asli begini mas, bertiga. Dan kita ada yang Gak ada yang lain. kedua. Kita bisa lihat Soekarno yang menulis, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo berdiskusi. Pemikirannya kritis. Betul. Jadi kita bisa lihat hasil diskusi itu di coretan yang ada di sana. Menyatakan Kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi sebelumnya itu penyerahan. Kalau penyerahan kan di sini kita melihat sudut pandang seorang negarawan yang pandai berdiplomasi. Jadi bahasa-bahasa penyerahan atau
apalagi yang dicoret karena yang memang sesuai kaidah bahasa diplomasi itu tidak sesuai atau tidak cocok gitu. Makanya dipilihlah kata pemindahan kekuasaan, bukan penyerahan. Jadi seolah-olah kita pindah kalau kita Indonesia dengan betul. Nah, banyak yang sebetulnya kalau kita bahas dan kita kaji itu ini akan sangat-sangat panjang sekali. Kemudian pas bapak kita ke penulisan tahun Jakarta 1785. Pada saat itu mindset keseluruhan di waktu kita masa pendudukan Belanda, kita juga kan mau nggak mau yang belajar atau enggak yang apa ya, rakyat yang bisa bersekolah itu ngomong harus bisa bahasa Belanda juga. Mindset seperti itu tuh jadi terbawa ketika kita di masa pendudukan Jepang. Jadi kenapa 1708 2000 angka 205 mengikuti kalender yang berlaku di Jepang. Wakil bangsa Indonesia. Setelah disepakati oleh ketiga tokoh ini, kemudian naskah tulis tangan ini dibawa ke ruang pengesahan untuk dibacakan di depan di hadapan para tokoh yang hadir di para yang juga. Nah, itu nanti ada ceritanya. Ini yang dipakai ketika itu juga, tapi kita cari yang menyerupai dari tahun perbuatan yang sekiranya memang diproduksi di tahun yang sama, model dan segala macamnya. Jadi setelah ditetapkan, disahkan, kemudian diketik oleh saya Timlik, didampingi oleh Bapak Baharudin Muhammad Dia, atau mungkin kita bisa biasa mendengarnya itu adalah BM Dia, Bapak BM Dia. Kedua tokoh ini mempunyai latar belakang di dunia jurnalistik, mungkin lebih dia wartawan lah ya. Ini tombol buat apa Pak? Sebetulnya ada audio. Jadi ketika kita mau coba berinteraksi di sini ada suara efek mesin ketiknya. Cuma sedang maintenance, belum dipasang lagi. Ya diketik, dalam pengetikannya juga Bapak saya Timlik itu ada sedikit merubah satu dua kata. Salah satunya kata tempok. Tempok itu Soekarno menulisnya dengan huruf H belakangnya. Sedangkan pada saat itu dan sampai saat ini temponya itu jadi tempo. Sesuai dengan rupanya dihilangkan. Betul. Wakil-wakil bangsa Indonesia diganti juga atas nama bangsa Indonesia. Mungkin secara kaidah diplomasi itu masih oke, tapi dalam kaidah jurnalistik agak berbeda lagi kalau sudah dipandang. Makanya kedua tokoh ini yang dipercaya untuk mengetik. Sedangkan Bapak BM Dia ini mungkin kita menganggapnya buat ngecekin mungkin ada yang typo, tapi kayak nggak mungkin ada typo ya. Ditipek dulu itu. Ya mungkin ada diskusi yang sampai saat ini kita belum menemukan validasi secara menyeluruh, tapi yang pasti kehadiran Bapak BM Dia di sini pada malam itu adalah ketika Pak Sayyid Timlik selesai mengetik naskah proklamasi yang ditulis tangan itu beliau buang. Kenapa? Mungkin pada saat itu beliau menganggap itu tidak penting. Namun Bapak BM Dia itu langsung menyelamatkan itu dan menyimpannya secara pribadi sendiri sampai tahun 1992. Di mana tahun itu museum diresmikan. Ini asumsi saya karena apa ya? Pada saat itu setelah merdeka pun Indonesia bukan langsung jadi negara yang stabil. Masih ada perang. Masih ada perang revolusi, masih ada agresi militer Belanda. Sampai akhirnya di tahun 1950, lebih tepatnya 1949, konferensi media bundar di Den Haag, itu dunia mengakui, khususnya di Belanda ya, Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Tuh. Karena kan sebelumnya dari perjanjian Linggarjati, perjanjian Linggarjati sebelum ditandatangani di Jawa Barat itu ada semacam apa ya, pra perundingan Linggarjati yang terjadi di sini. Jadi setelah 46 militer Belanda kembali bersama Inggris,
Ini bangunan diduduki oleh militer Inggris sebagai markas tentara Inggris. Nah, di situ terjadi diplomasi, perundingan sebelum yang akhirnya puncaknya di Den Haag Belanda 1950. Jadi setelah Jepang, ya, Nggak setelah beli di sana. Cukup tahu sama tahu aja. setelah Jepang selesai masa kepemilikannya, ini bangunan dijadikan markas militer Inggris. Jadi kita datang lagi. agresi militer keduanya Belanda. Jadi Barang-barang kan Dia aku hilang. Ampun kan. kita nggak pakai data kalian tuh bisa kita informasikan ya. Cuma kita bisa menyimpulkan bahwa itu barang pasti entah dihancurkan, entah diambil, dipindahkan, kita nggak tahu. Yang pasti setelah Inggris itu sampai 1949 PND Kongres Medan Bunda, kepemilikan ini diambil alih oleh PT Asuransi Buah Saya. PT asuransi tersebut menyewakan kepada pihak-pihak yang mau menyewa. Hati-hati mas. Saya udah ratusan kali mungkin bolak-balik ke sini. Mau Demi pengunjung. Ikut lagi. No. Di dalam sih. Mas, sempit ya? Agak sempit ya bang? ya, kalau semua mau masuk pun Masih bisa. aman. Bisa saya pakai ini. Ya teman-teman, kali ini gue bakal bawa kalian masuk ke dalam bunker zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Mau ke dalam. Itu perlu pakai senter nggak ya? Gak usah ya. Hati bro. Kayaknya better pakai tangga deh. Ini tangganya suspicious gini cuy. Ini lu langsung ke sini. Turun dari sana. Guys, Hati-hati. kali ini kita turun ke bunker penjajahan zaman Belanda dan Jepang. Kita berangkat dijajah lagi. Kita lihat gimana dalamnya guys. Let's go. Oh, oh, oh. Suara gua udah mulai menggema di sini. Dan kayaknya ke dalam gelap banget guys. Kayaknya kita harus nyalain senter. Lo ada senter gak? Gelap aja terang ini. Gelap, gelap, gelap. Kecil bro. Dan ini bunkernya cuma segini doang guys. Bunkernya Oh, cuma ada lagi di sini. segini doang atau masih ada lubang? Bisa pasang lagi? Udah habis ya? Habis. Gua nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak guys di sini. Udah buat senternya tuh. Nah ya, ke area tengah sini udah lumayan gelap. Tapi ya dan agak lembab juga. Gua nggak tahu kalau pas hujan ini keisi air atau enggak ya. Cuman kayaknya Air tuh banyak tuh rembes. iya air merembes atau benar-benar keisi air semuanya gitu. Dan kita lihat nanti ada lubang sebelah sana itu masuk kemana ya guys ya? Gak ada lagi habis. Ini gua center ini. Biar gak pada penasaran. Habis gitu doang. Oh ya habis guys. Ini ada Ventilasi udara. ventilasi. Dan ya oh misi kita selesai guys, let's go. Biar gak penasaran. Ya. Dan ada keris Sutarjo Rencong. di blok.
Ada badik juga. Senjata khas daerah Aceh. Pencong. Sebetulnya mungkin banyak ya, banyak benar-benar peninggalan. Di sini juga kayak ada korek. Ini kayaknya lancar zaman dulu deh. Ini kayaknya korek zaman dulu. Johnson. Dan ada pipa cangkong ini buat ngerokok kayaknya. Dan ada cap tanda tangan juga kalau kalian bisa lihat. Dan di sini ada kamar mandi. Ini ada bathtub. Udah keren ya zaman dulu ya. Dan ada sink juga di sini. Toiletnya juga. SK ini ada SK Iwa Kusuma Sumantri sebagai Menteri Pertahanan tahun 1953. Dan terplakat. Kayaknya agak gelap. Ada tas kulit coklatnya Pak Suwiryo, ada ballpoint Pak Suwiryo juga, ada Rosa. Ini kayaknya kumpulan foto-foto. Ini banyak banget. Dan ini radio zaman dulu nih. Apa nih? Radio Philips. Kalau dari info yang gue dapet sih, barang-barang di sini ada yang sebagian emang original dan sebagian itu replika. Mungkin kayak keris-keris kayak gitu mungkin replika ya. Dan ada ballpoint juga. Dan ini untuk bendera merah putih Latu Harai Hari. Ruang atribut. Ini kayaknya atribut para tokoh-tokoh, atribut kesehariannya, mungkin pakaian sehariannya. Ini untuk baju mantel Suwiryo. Keren ya guys. Baju jas Soekarni. Kayaknya ini replika doang deh guys. Ini toga Pak Sugeng. Dia hidup deh.
Ini kita bisa Perlu catatan kakek dari sini. pakai pintu sudah banget. Dan ada pintu di sini. Belakang sini gereja. Dan buat kalian yang mungkin nanti nggak tahu ambil tiketnya di mana, tiketnya ada di warna marun itu ya? Yang warna merah itu, warna merah tua. Ya, warna Masuk merah. Pintu yang warna hitam tuh. Ntar Masuk pintu yang warna hitam, pokoknya nanti ada pintu otomatis guys. Jadi kalian tinggal jalan aja dari gerbang sini ke sini. Ya, dan kalian sampai. Mungkin rekomendasi buat kalian yang mau datang ke sini, kalau ada tour guide mungkin pakai tour guide ya guys ya. Karena banyak banget informasi yang mungkin kita nggak tahu gitu, dan lebih enak kalau kita pakai tour guide. Oke guys, segitu dulu videonya. Semoga tadi ada informasi yang bisa kalian ambil, mungkin hanya beberapa, cuman penjelasannya tadi udah cukup lumayan jelas dan lengkap menurut gua. Dan tadi ada beberapa barang juga yang gua tunjukin ke kalian. So buat kalian yang mau datang ke sini, tiketnya 25.000. Kalian bisa keliling sepuasnya, banyak barang yang bisa kalian lihat di sini. Oke, see you on the next video. Bye bye.